Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, boleh dikata masjid ini ya, saya tidak berani mengatakan sempurna, tapi ya luar biasa, karena apa yang membuat kita senang ke masjid itu terpenuhi. Yang pertama, kalau orang bilang saya senang ke masjid kalau dingin, tidak panas. Alhamdulillah, AC-nya ini 9, 10 bahkan. Ya, 10. Masya Allah. Kalau orang mengatakan saya senang ke masjid kalau tempat sujudnya empuk, duduknya empuk, alhamdulillah. Ya. Bukan lagi karpet plastik, ya. Tapi karpet tebal. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya senang ke masjid asalkan azannya enak, alhamdulillah. Muadzin kita tadi indah, ya, suaranya dan lagunya. Kalau orang mengatakan saya senang ke masjid kalau imamnya bagus, ya, Masya Allah. Semoga Allah menjaga suara daripada muadzin dan imam kita, ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tinggal di sekitar masjid Baitur Rahim ini, ya, masjid apa namanya? Baitur Rahim ini tidak ke masjid, ya mohon maaf, ya, sudah bukan salahnya masjid ini. Ya, sudah bukan salahnya masjid ini. Suasananya sudah dapat, ya, dinginnya sudah dapat, tempat sujudnya sudah dapat, muadzinnya sudah dapat, imamnya sudah dapat, ya. Mungkin barangkali tinggal makan siang, makan malam, sarapan pagi belum. Kalau memang itu yang diinginkan, ya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa, luar biasa, ya. Ya, mudah-mudahan keberadaan masjid ini yang memberikan rasa nyaman ini, mulai dari fisiknya, fasilitasnya, muadzin dan imamnya, mudah-mudahan menjadi asbab untuk satu demi satu secara perlahan umat Islam yang mendengarkan panggilan azan dari masjid ini bisa meramaikan rumah ini atau masjid ini dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, orang tua kami, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Memang karakter manusia itu pada dasarnya sulit untuk bersyukur secara utuh. Karena manusia itu lebih cenderung mudah untuk melihat kekurangan daripada kelebihan. Manusia itu lebih cenderung gampang melihat negatif daripada positifnya. Ya. Manusia itu lebih cenderung punya alasan untuk menolak daripada menerima. Memang seperti itu. Ya. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Ya. Memang manusia itu diciptakan selalu punya alasan. Ya, idza massahu syarru jazua. Sakit sedikit jadi alasan berkeluh kesah. Ada uzur sedikit, ada alasan untuk berkeluh kesah. Ada halangan sedikit, ada alasan untuk berkeluh kesah. Ya, idza massahu syarru jazua, idza massahu khairu manua. Ada kelebihan sedikit,
Bisa jadi alasan juga. Lapang rezekinya, ada sehat, ya, dan sebagainya, tetap jadi alasan. Jadi karakter manusia itu begitu. Ya. Makanya ya, para nabi-nabi Allah itu banyak yang kemudian berdoa. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya. Nabi saja itu berdoa. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kiranya diberikan kelapangan hati, meminta untuk diberikan kebesaran jiwa, supaya kalau ada halangan tidak berkeluh kesah, supaya kalau ada kekurangan tidak berkeluh kesah, dan kalau ada kelebihan tidak bakhil, tidak lupa diri. Sekelas Nabi Sulaiman, sekelas Nabi Muhammad SAW itu juga meminta karakter seperti itu. Ya. Padahal kalau kita ingat-ingat, kita coba sadar-sadari, kita buka mata kita lebar-lebar. Sebenarnya apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di sekitar kita sudah sangat layak. Sudah sangat layak untuk menjadikan kita ini menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Mata kita terbuka jelas, layak untuk bersyukur. Ya. Jari tangan ini bisa bergerak, layak untuk disyukuri. Kaki bisa melangkah, layak bisa disyukuri. Badan bisa diangkat, layak untuk disyukuri. Hidung ini bernapas, menghirup udara dan mengeluarkan, layak untuk disyukuri. Makanya ya, Khalifah ya, Harun al-Rasyid suatu ketika itu mengundang guru, mengundang ulama ke istana. Ya, kita tahu bahwa Khalifah Harun al-Rasyid ini adalah salah satu khalifah terhebat yang dimiliki oleh umat Islam dari dinasti Abbasiyah. Ya, dari dinasti Abbasiyah. Ya. Suatu ketika beliau minta nasihat kepada gurunya, dan memang seperti itu dulu. Ya. Ulama-ulama zaman dahulu itu dihormati oleh penguasa. Ya. Dan hampir dikatakan tidak ada penguasa hebat pada saat dulu. Secara khusus setelah Nabi SAW, hampir-hampir tidak ada penguasa yang hebat kecuali di situ ada guru yang mendampingi. Muhammad Al-Fatih ada guru yang mendampingi, Syekh Aqo Syamsuddin. Harun Ar-Rasyid ada guru yang mendampingi, Syekh Yahya. Ya. Tidak ada penguasa-penguasa, raja, khalifah yang hebat kecuali ada guru yang hebat di sampingnya. Maka suatu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid ini meminta nasihat kepada gurunya. Ya, wahai guru, berikan aku nasihat. Gurunya berkata, wahai Khalifah, apa pendapatmu jikalau gelas air minum dalam gelas yang kau pegang itu, yang ada di hadapanmu itu, kau reguk, kau teguk, dan kemudian nyangkut di lehermu, nyangkut di leher, tidak keluar, tidak bisa turun. Bapak-bapak kalau minum pernah nggak membayangkan itu? Pernah nggak Pak membayangkan minum tiba-tiba nggak bisa turun, nyangkut di leher, mau dikeluarkan tidak bisa juga. Coba dibayangkan Pak kalau minum itu, ya. Makanya kalau selesai minum itu kan alhamdulillah bisa turun, ya, bisa dirasakan. Kata Harun Ar-Rasyid, kalau saya mengalami itu, air minum saya tidak bisa turun, tidak bisa saya keluarkan, maka orang yang bisa mengeluarkannya atau orang yang bisa menurunkannya, membuatnya turun ke perut saya akan beri setengah kekuasaan saya. Saya akan beri setengah kekuasaan saya. Ya, misalnya saja, ya saya tidak mau sebut nama, penguasa negeri ini, misalnya, penguasa negeri ini minum, terus tidak bisa turun, tidak bisa keluar. Tiba-tiba ya
ada bapak, ada warga di Rawa Indah ini kemudian, gampang itu Pak, gampang, sini kau obati. Dia bilang, penguasa negeri ini, kalau kau bisa kasih turun ini air dan kau bisa keluarkan, atau kau keluarkan, ku beri kau setengah. Indonesia bagian tengah sampai Indonesia timur, saya kasih kamu. Wah, luar biasa. Ya, begitu, baik. Misalnya turun ke perutmu, kata gurunya ini, wahai khalifah, turun itu air ke perutmu. Lalu kemudian masuk air ke perutmu, tapi tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Lewat depan tidak bisa, lewat belakang tidak bisa, lewat atas tidak bisa. Apa yang akan kau lakukan? Saya berikan lagi setengah yang sisa dari kekuasaan saya. Maka sang guru mengatakan, ternyata kekuasaanmu wahai khalifah tidak lebih berharga daripada air satu gelas. Tidak lebih berharga daripada air satu gelas. Ya, makanya kalau kita minum Bapak Ibu, air bisa turun, kemudian air yang ada dalam perut kita bisa kita keluarkan lancar. Luar biasa, itu nikmat Pak. Karena Khalifah Harun ar-Rasyid saja, supaya bisa air itu turun ke perutnya, dan supaya bisa air itu keluar dari perutnya, itu bisa menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada orang yang bisa menyembuhkannya. Ya. Makanya kalau kita lihat-lihat diri kita ini, Masya Allah. Ya, kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat siapa yang ada di bawahmu dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, lihat yang ada di bawahmu. Ya. Fahuwa ajdah wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdah. Nah, kebanyakan kita ini kan, mohon maaf, terutama anak-anak muda, suka betul melihat yang di atas. Akhirnya membuat susah bersyukur. Ya. Banyak ibu-ibu ini, ya mohon maaf ibu-ibu, saya tidak bermaksud menyindir. Tapi banyak perempuan lah. Sudah dikasih alis bagus-bagus, mohon maaf. Sudah dikasih alis bagus-bagus, rambut asli, tumbuh dari dalam. Datang ke salon, cukur alisnya. Baru kemudian dibuatkan alis baru, ya, digambar, dilukis, yang kemudian itu banyak pantangannya, ya. Kalau yang murah-murah sedikit katanya itu Pak, gambar alis Bu, yang murah-murah sedikit, bikin alis baru itu 2 juta. 2 juta Pak, kalau dipakai beli keropok, kerupuk, itu berapa banyaknya Bu? Ya, Masya Allah. Kalau dipakai beli ikan, banyak sudah itu. Masya Allah. Ini satu alis 2 juta Pak. Itu yang murah, itu yang standar, 2 juta. Yang kiri lagi 2 juta. Baru kemudian tidak boleh begitu selesai dibuatkan alis baru, tidak boleh basah, tidak boleh digosok keras-keras. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana kalau mau wudu itu, kasihan. Tayamum. Ya. Dan pernah itu istri kami dapati Pak. Dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, di rest area itu ada cewek masih muda, mau sholat tapi susah, mau sholat tapi serba salah. Kenapa? Karena alisnya alis baru aja selesai digambar, baru selesai dilukis. Jadi ketika dia mau masuk, dia mau basuh wajahnya itu karena mau sholat duhur, serba salah. Mau basuh wajah, nanti basah keningnya. Kalau basah keningnya mengalir air ke bawah, kena alisnya. Serba salah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak jadi wudu. Karena tidak berwudu, akhirnya tidak sholat, padahal pakai jilbab. Seperti itu. Ya. Ini dia bilang Ustaz Satlatif beleng-beleng. Ada alisnya bagus-bagus, asli, tidak ada pantangan, mau dilap kapan saja beres. Ya.
Mau kena panas beres, mau kena dingin tidak takut, mau kena angin kencang tidak takut. Dilukis, dicukur habis, sudah sakit. Bingung lagi menentukan bentuk alisnya kayak apa. Mau bulan sabit kah? Mau bulan purnama kah? Mau semut berbaris kah? Wallahu alam. Saya tidak tahu juga, Bu, apa namanya alis begitu tuh. Kalau bulu mata kan ada namanya bulu mata cendrawasih, ya. Nah, ada namanya bulu mata ini dan itu. Wallahu alam, luar biasa. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena tidak bersyukur. Ya, selalu saja yanzuru ila man fauqah, melihat siapa yang di atasnya. Dia lihat alisnya orang, dia mau ikuti lagi. Padahal belum tentu alis yang dia buat cocok dengan wajahnya. Dulu tahun-tahun 90-an 2000-an, kami ingat itu ada namanya wabah KTP dan ada namanya wabah KDM. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat mengikuti dunia artis pernah dengar itu. Wabah KTP itu apa? Wabah korban Tommy Page. Tommy Page itu dulu bisa di searching nanti di Google. Tommy Page itu dulu artis Amerika, gagah. Model rambutnya itu ada model rambutnya yang belah tengah baru kemudian ke depan itu sedikit. Banyak diikuti anak muda. Itu laki-laki. Yang perempuan ada namanya KDM, korban Demi Moore. Ya. Jadi Demi Moore ini ada filmnya. Kalau nggak salah filmnya itu berjudul Ghost, ya, hantu. Yang kemudian di situ model rambutnya menginspirasi banyak orang, banyak perempuan di dunia. Rambutnya model laki-laki pendek, cepak, ya. Banyak menjadi korban dari situ. Modelnya mau bikin model rambut kayak Demi Moore katanya. Datang ke salon, mau dipotong apa, Bu? Demi Moore. Sudah paham itu. Orang salonnya sudah paham. Kalau dibilang Demi Moore berarti rambut pendek. Dia bilang tukang salon itu di media kami baca, kalau wajahnya bentuk wajahnya sama dengan bentuk wajah Demi Moore bisa. Tapi kalau bentuk wajah besar, mau dibentuk rambutnya, dicukur rambutnya seperti Demi Moore, lucu. Sehingga kadang bertengkar itu katanya, cukur saja. Wajah ibu tidak cocok, cukur saja. Yang punya wajah saya, yang punya kepala saya. Nanti saya bayar. Ya tapi kan hasilnya tidak bagus, Bu. Bukan urusanmu, itu urusan saya. Tugasmu itu cukur. Ya, mungkin tukang salon itu sambil dia cukur rambutnya ibu ini sambil nokok-nokok juga. Ya. Agak serok nih. Ya. Apa maunya ibu? Tapi sudahlah, karena wabah pada saat itu tahun 90-an, ya, wabah Demi Moore. Ya. Akhirnya dibuatlah rambutnya seperti itu meski tidak cocok dengan kepalanya. Ya. Itulah karakter manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Susah untuk bersyukur. Kenapa? Karena melihat di atas. Makanya kalau kita melihat, ya, ada dalam salah satu artikel itu faktor-faktor kebahagiaan. Ya, cuman judulnya itu 4 faktor kebahagiaan bagi bujangan, bagi jomblo. Judulnya itu. Ya mohon maaf, ya. 4 faktor kebahagiaan bagi bujangan atau jomblo. Salah satu faktor yang membuat seorang bujangan atau jomblo itu bahagia apa? Bersyukur. Bersyukur. Ya. Sekarang ini Pak jadi jomblo setengah mati. Ya. Di rumah ditanya, keluar sama teman-temannya dibully, tinggal sendiri masuk ke kamar juga merana, keluar ketemu orang juga takut-takut. Setengah mati. Jadi jomblo sekarang ini. Dan banyak orang tua itu yang takut anaknya jadi jomblo. Karena itu, ya, dibully. Padahal kan jadi jomblo kalau memang betul-betul jomblonya asli kan itu urusan Tuhan itu. Ya, jodoh itu kan urusan Tuhan. Cuman banyak orang tua itu tidak yakin dengan jodoh. Ya, tidak yakin dengan jodoh. Ya, akhirnya dipaksa anaknya dengan cara-cara yang tidak benar.
Ya, pacaran saja kamu nak. Ya, pacaran saja. Ya, di beberapa negara Pak, Ibu, seperti di Bulgaria. Ya, seperti di Bulgaria itu, salah satu provinsi di Bulgaria itu ada namanya pasar jodoh. Di Bulgaria. Peserta pasar jodoh itu adalah perempuan-perempuan muda yang berusia 15 sampai 19 tahun. Tidak boleh 20. Enggak tanya, enggak boleh. Karena ada kepercayaannya orang Bulgaria itu, kalau 20 tahun baru dapat jodoh, besar kemungkinan itu dicampakkan atau besar kemungkinan itu dicuekin, diceraikan sama suaminya nanti. Maka mereka berlomba-lomba untuk dapat suami sebelum umur 20 tahun. Maka pemerintah provinsi itu membuat namanya pasar jodoh. Pesertanya 15 sampai 19 tahun. Gitu. Jadi kalau bapak-bapak mau dapat gadis Bulgaria, ke sana Pak, cari-cari cewek yang berusia 20 tahun. Itu biar orang Rawa Indah itu dia terima juga. Ya. Biar orang Rawa Indah diterima juga. Ya. Sampai setingkat itu. Ya. Di Cina juga seperti itu. Ada namanya pasar jodoh. Di Jepang juga ada namanya pasar jodoh. Banyak negara-negara ini yang kemudian keresahan, ya, tertimpa keresahan faktor jodoh. Ya, Masya Allah. Nah sementara ada daerah di Indonesia ini kok kayak gampang betul dapat jodoh. Ya, di Sinjai itu, mohon maaf, ada salah satu kampung di Sinjai, bagi bapak-bapak yang tahu itu kampungnya, itu susah mencari perempuan yang usianya 20 tahun lebih. Ya, 15 tahun kawin, 16 tahun kawin, 19 tahun kawin. Seperti itu di Sinjai. Ya. Kami pernah itu jalan-jalan kemana ya? Pandreng. Pandreng itu tidak tahu Sinjai mana itu. Ya, Pandreng. Umur 19 tahun sudah berderet 3 anak, Pak. Sudah berderet 3 anak. Umur 21 tahun, ya. Umur 30 tahun sudah punya cucu. Gampangnya itu ya. Mungkin orang Bulgaria, orang Cina mau disuruh belajar ke Pandreng itu. Bagaimana caranya dia 30 tahun sudah cucu asli. Dia menikah umur 15 tahun, baru kemudian lahir anak perempuan. Anak perempuannya umur 14 tahun menikah, umur 15 tahun lahir, umur 30 tahun mamanya sudah jadi nenek. Nenek asli, bukan nenek kemenakan. Ya. Ya, memang rezeki itu Masya Allah. Ya. Ya. Di Cina kok kayaknya susah, di Bulgaria kok kayaknya susah, di Pandreng. Ya, susahnya sinyal di sana. Masalah jodoh gampang betul. Ya. Masya Allah. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi pemicu, bisa menjadi faktor untuk kita bersyukur. Ya. Untuk kemudian kita bisa melihat sisi-sisi baiknya, sisi positifnya. Kemudian sisi positif itulah yang kemudian melahirkan keyakinan bahwasanya Allah itu tidak pernah zalim terhadap hambanya. Allah itu tahu apa yang terbaik bagi kita, meskipun Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu apa yang kita inginkan, tapi Allah juga tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah selalu memberi apa yang terbaik, bukan memberi apa yang kita butuhkan. Gitu. Ini yang harus diyakini. Karena kapan kita memaksa Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan, maka kita akan berada pada situasi yang tidak akan selesai-selesai. Tidak ada selesainya. Karena selama manusia itu masih menyimpan hawa nafsu, selama manusia itu masih ada keinginan, maka selama itu pula dia tidak akan terpuaskan. Tidak akan terpuaskan. Dan itu memang telah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi 1 gunung, minta 2 gunung. Diberi 2 gunung emas, minta lagi gunung ketiga, dan seterusnya. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman itu cukup dengan 1 piring, yang bagi orang tidak beriman itu tidak cukup kecuali dengan 2 piring. Ya, artinya apa?
Bagi orang lain yang tidak beriman merasa belum cukup. Tapi bagi orang yang beriman, yang mengedepankan imannya, yang memiliki keyakinan bahwa Allah lebih tahu daripada dia tentang apa yang terbaik bagi dia, maka dia akan meyakini bahwa apa yang ada di genggamannya itulah yang terbaik bagi dirinya. Ya. Kadang kita ini kan melepas apa yang di genggaman untuk menginginkan apa yang jauh dari genggaman, apa yang jauh dari jangkauan. Kadang kita begitu. Kita sebenarnya sudah memiliki banyak hal, tapi kemudian selalu membayangkan apa yang dimiliki orang lain. Sebenarnya kita memiliki banyak hal yang patut disyukuri, tapi membayangkan memiliki apa yang orang lain punya. Inilah membuat kita ini susah menikmati kehidupan. Ya. Beberapa hari lalu kami ada undangan acara Muharram di Pulau Derawan, Berau. 3 hari lalu. Ya, 3 hari lalu, ya, mengisi acara Muharram di Pulau Derawan, Pulau di Berau. Kami bilang ke warga-warga Pulau Derawan, sebenarnya orang Derawan ini patut untuk bersyukur. Kenapa? Karena orang Balikpapan, karena orang Kalimantan Timur, orang Jakarta, hatta orang luar negeri mengeluarkan biaya besar, jutaan bahkan puluhan juta supaya bisa menikmati pemandangan di Pulau Derawan. Bayar mahal-mahal, dari luar negeri bayar tiket, pesawat, hotel dan lain sebagainya. Untuk apa? Menikmati suasana pantai, menikmati penyu berenang dan lain sebagainya. Yang itu tiap hari dirasakan dan dinikmati oleh orang Derawan. Pulau Derawan tidak perlu biaya besar, tidak ada biayanya bahkan. Bangun dari kamarnya ke belakang rumah sudah pantai. Bangun dari rumahnya keluar dari rumah penyu berenang, selesai. Tidak keluar biaya. Ya. Orang Derawan, ya, tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Mau menikmati apa yang harus mengeluarkan biaya, sementara orang lain mengeluarkan biaya untuk menikmati apa yang orang Derawan nikmati tanpa biaya. Makanya itu di Jakarta, Pak, setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad itu selalu ada pemandangan lucu. Orang Jakarta setiap Jumat itu naik ke puncak Bogor, mau mencari suasana puncak, mau mencari suasana hutan, mau mencari suasana gunung. Hari Jumat orang puncak turun ke Jakarta. Kenapa? Karena mau mencari suasana gedung. Orang puncak mau lihat gedung, orang Jakarta yang kanan kirinya gedung mau lihat gunung. Jadi hari Jumat orang Jakarta naik ke puncak, hari Jumat orang puncak turun ke Jakarta. Orang Jakarta mengeluarkan uang banyak untuk menikmati apa yang orang puncak miliki tanpa bayar. Orang puncak mengeluarkan uang untuk menikmati apa yang orang Jakarta nikmati tanpa uang. Orang Jakarta menikmati gedung tanpa uang, orang puncak menikmati gunung tanpa uang. Setiap Jumat bertukaran. Ya, itulah manusia. Itulah manusia. Ya. Orang kota mau menikmati Derawan, orang Derawan mau menikmati apa yang dimiliki orang kota. Itulah manusia. Ya. Nah, makanya melapangkan hati, ya, membuka jiwa ini untuk bersyukur luar biasa, Pak. Luar biasa. Tidak perlu jauh-jauh kita. Tidak perlu jauh-jauh. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di Rawa Indah ini, ya, kalau mau ikan, masya Allah, ya, kita di Jakarta itu, Pak, ya, orang-orang Jakarta, ya, itu kalau mau ikan yang matanya putih, kalau mau ikan yang matanya putih, yang baru 1 kali mati, mahalnya luar biasa, ya, mahalnya luar biasa. Tapi di sini masya Allah luar biasa. Yang susah dicari di sini adalah ikan yang matanya merah. Di Jakarta, di Depok, yang susah dicari ikan yang matanya putih. Di sini susah cari ikan-ikan yang ikan yang tidak segar. Di Depok susah cari ikan segar. Itulah manusia. Itulah manusia. Masya Allah. Di Jakarta ayam lebih mahal daripada ikan, lebih murah daripada ikan.
Ya, di sini ikan lebih murah daripada ayam. Kalau tidak khilaf begitu. Ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Afala akunu abadan syakura?" Tidak bisakah aku Aisyah bersyukur kepada Allah? Aku sujud karena aku bersyukur. Aku sholat karena aku bersyukur. Aku beribadah kepada Allah karena aku bersyukur. Tidak bolehkah aku meminta kepada Allah, ya wahai Aisyah, untuk menjadikan aku sebagai orang yang bersyukur? Makanya kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa diajarkan oleh Rasul. Bahkan dianjurkan, disunnahkan untuk membaca sebelum salam pada saat kita tahiyat akhir. Ya, Nabi membacanya itu. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa selalu berzikir mengingatmu, dan berikan aku kekuatan supaya bisa mensyukuri nikmatmu. Nabi saja meminta kepada Allah supaya bisa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena Nabi tahu salah satu pekerjaan terberat yang akan susah dilakukan oleh hambanya, oleh umatnya, pengikutnya, adalah bersyukur itu. Adalah bersyukur. Ya mohon maaf, seperti yang kami katakan tadi, masjid ini sudah luar biasa, Pak. Sudah luar biasa. Ya. Karpet, AC, ya, azan yang indah, imam yang enak, suasana, apalagi yang kita mau jadikan alasan untuk tidak ke masjid? Kalau tahun sebelumnya ya bolehlah. Kalau tidak khilaf ini kan, ya ada orang tua kami Pak Abdul Rahim, ya, masjid waktu kami ke rumahnya beliau sempat sholat di sini kan kecil, ya, tidak ber-AC. Ya, kecil tidak ber-AC. Alhamdulillah sekarang ini kami juga kaget. Berapa puluh tahun kami baru ke masjid ini. Ya, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Inilah yang patut kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memohon kepada Allah, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bersyukur itu adalah hidayah. Bersyukur itu adalah pemberian Allah. Bersyukur itu adalah karunia. Hanya Allah yang bisa menjadikan kita orang yang bersyukur. Banyaknya harta tidak otomatis menjadikan kita bersyukur. Wajah cantik, wajah tampan tidak menjadi otomatis menjadikan kita itu bersyukur. Jabatan yang tinggi tidak otomatis menjadikan kita bersyukur. Ya, kalau jabatan yang tinggi membuat kita bersyukur, Pak, ya, belum tentu dalam 1 bulan ini kita baca berita korupsi, belum tentu. Ya, tapi ini kan tiap hari saja ada saja. Ya, menteri saja berapa sudah? Ya, menteri saja sudah berapa yang diindikasikan korupsi? Pejabat tinggi berapa sudah? Rektor juga, ya, sudah korupsi. Sampai pada tingkat kepala desa korupsi juga. Ya Allah ya Rabbi. Ya, kenapa? Karena tidak bersyukur. Selalu saja keinginannya itu menjajah dirinya, menjajah keinginannya, menjajah hawa nafsunya. Ya, dunia ini menjajah dia. Ya, makanya Nabi mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, bapak-bapak lihat istrinya bersyukur. Ibu-ibu lihat suaminya bersyukur. Kemarin kami dari mana? Dari Lebak Cilong, pekan lalu dari Lebak Cilong Kutai Kartanegara menuju Tenggarong, ada truk, Pak. Di depan kami ada truk tertulis begini. Kalau mau pintar cari istri guru. Kalau mau sehat, kalau mau gemuk cari istri koki. Kalau mau sehat cari istri perawat. Kalau mau mati cari istri orang. Nah itu. Saya bilang, bagus juga ini kata-kata ini. Ya. Mengajari kita untuk bersyukur.
Bersyukur, Masya Allah. Ya. Saya pernah itu mendapat cerita Pak, Ibu. Ya. Seorang pengusaha nasional, kami tidak usah sebutkan namanya. Ya. Yang hartanya itu, uangnya itu tidak berseri. Tidak berseri. Anaknya 3. Yang pertama kuliah di Amerika, S3. Yang kedua kuliah di Inggris, S2. Yang ketiga kuliah di Australia, S2. Ya. Bisa dia kuliahkan anaknya di Amerika, di Inggris, di Australia, tapi tidak bisa kuliahkan anaknya di Bontang. Tidak tahu ini Universitas Bontang apa namanya Pak? Ya. Ya. Jadi anaknya dikuliahkan di Amerika, di Inggris, di Australia, kaya raya. Ya, kaya raya. Ya. Suatu ketika orang tua pengusaha ini berkata kepada anak-anaknya semua, yang 3 ini, "Nak, bagaimana kalau kita liburan bersama?" "Baik Pak." "Di mana?" "Di Eropa." "Baik, ke Eropa." Orang tuanya duluan sampai di Eropa, masuk hotel, menunggu anaknya yang 3. Masuk anaknya, yang pertama dari Amerika, di belakangnya menyusul Inggris, kemudian yang belakang yang terakhir menyusul yang dari Australia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mohon maaf. Begitu anaknya yang 3 ini, yang pertama, kedua, ketiga masuk sama-sama, setelah bersalaman, langsung anak pertama ini menghampas amplop di depan orang tuanya. Dihampas Pak, bukan dikasih begini, dihampas begini. Dihampas itu amplop, bukan diserahkan begini, dihampas. Kaget orang tuanya. Ya, ada apa ini? Kenapa? Apa kata anaknya yang pertama? "Bapak," ya bahasa kita Bapak ya, "Pak, ini ijazah kami semua. Ijazah S1 kami semua, ijazah S2 kami semua, ijazah S3 saya. Sudah kami lakukan sesuai dengan maunya Bapak dan Ibu. Kami kuliah di Amerika, di Inggris, di Australia karena maunya Bapak. Kami ambil jurusan ini S1, kami ambil jurusan ini S2, saya ambil jurusan ini S3 sesuai dengan maunya Bapak. Tapi mulai hari ini, tolong jangan atur-atur kami lagi. Jangan atur-atur kami lagi. Kami mau menentukan perjalanan hidup kami sendiri." Setelah bilang begitu Pak, keluar dari kamar, meninggalkan orang tuanya. Tidak jadi liburan. Tidak jadi liburan. Pergi ketiganya, meninggalkan orang tuanya. Gitu. Ya. Jadi kalau kebahagiaan itu ditentukan oleh harta, maka orang ini, pengusaha nasional ini, sudah lebih bahagia dari kita. Sudah lebih bahagia daripada kita. Karena dia memiliki harta lebih banyak. Kalau kebahagiaan itu ditentukan oleh fisik, oleh kecantikan, oleh ketampanan, oleh tubuh atletis, ya, istilah orang itu six pack, ya. Maka orang-orang itu yang artis dan sebagainya jauh lebih bahagia dari kita. Ya. Tapi apa, Masya Allah, ya. Saya tidak tahu apa bapak-bapak, ibu-ibu menjalani, mohon maaf. Tapi saya kasihan itu misalnya baca artis kalau mau cerai Pak, Ibu. Ya. Ada artis, suami istri artis cerai. Ya Allah ya Rabbi. Dibaca oleh seluruh orang Indonesia, membaca beritanya dia mau cerai. Seluruh orang Indonesia membaca aib suami, seluruh orang Indonesia membaca aib istrinya. Semua diumbar di media sosial, semua diumbar di media elektronik. Tidak ada lagi yang tersisa. Orang tahu A sampai Z-nya, orang tahu aib-aibnya, orang tahu kekurangan-kekurangannya, apalagi yang tersisa. Ya. Kita ini bersyukur Pak. Orang Rawa Indah. Ya, saya tidak tahu di antara bapak-bapak, ibu-ibu adakah yang artis, wallahu alam. Ya. Tapi kan bersyukurlah Bapak Ibu jadi orang biasa. Keluar dari rumah ke masjid, ya, tidak takut wartawan. Tidak ada aib yang dikhawatirkan, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat yang dikhawatirkan, tidak ada. Tidak ada. Kita menikmati waktu kita menikmati diri kita menikmati kegiatan kita. Alhamdulillah, mau ke masjid kapan saja bisa, mau ke pasar kapan saja bisa. Ya. Ibu-ibu kalau jadi artis, Masya Allah. Ya, mau ke pasar Rawa Indah belanja ikan, gengsi. Gengsi. Maunya di supermarket. Ya, maunya di supermarket yang harganya sudah naik 3 kali lipat, yang di pasar Rawa Indah 10.000, di supermarket sudah 30.000. Ya.
Kenapa begitu? Gengsi, artis. Nah, enak kita orang biasa. Ya, mau makan ikan goreng, tidak gengsi. Ya, mau makan pinggir jalan, tidak gengsi. Alhamdulillah. Kita bersyukur, menikmati hidup. Ya, menikmati hidup. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Inilah yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang kita minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang kalau tidak bersyukur maka susah menikmati ibadahnya. Susah menikmati ibadahnya. Ya. Di saat dia takbiratul ihram, hatinya sempit. Di saat dia ruku, hatinya sempit. Di saat dia sujud, hatinya sempit. Dia berdoa, hatinya sempit. Ya. Bagaimana husni ibadat itu? Bagaimana menikmati ibadah? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Ya. Kita orang biasa, mohon maaf. Ya. Banyak orang yang kekayaannya melimpah. Tapi mau tidur takut. Bukan tidurnya yang dia takuti. Dia takut kalau sementara tidur tiba-tiba dia OTT. Tiba-tiba didatangi bangun, tiba-tiba didatangi KPK. Takut dia. Begitu bangun, alhamdulillah tidak ada KPK. Tapi bagaimana sebentar pagi? Begitu pagi dia alhamdulillah tidak datang ke KPK. Bagaimana kalau siang? Begitu terus. Dihantui dengan ketakutan. Kita alhamdulillah. Bapak Ibu tidur. Nikmat. Tidak ada ketakutan untuk bangun. Begitu bangun nikmat. Tidak ada ketakutan bertemu pagi. Begitu pagi nikmat. Tidak ada ketakutan ketemu siang. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang perlu ditakuti. Alhamdulillah. Kita bersyukur menjadi orang biasa. Ya. Nah, kesyukuran inilah yang sebenarnya menjadi unsur utama suatu negara, suatu daerah itu bermartabat. Suatu negara itu berwibawa. Kalau penduduk-penduduknya itu bersyukur, yang di atas pejabatnya bersyukur, pengambil kebijakannya bersyukur, rakyatnya bersyukur, Masya Allah. Inilah syarat untuk negara itu berwibawa. Kenapa Indonesia ini tidak berwibawa? Kenapa Indonesia ini dilecehkan? Kenapa negara kita dipandang remeh? Kenapa negara kita dipandang rendah? Karena negara kita ini penuh dengan orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, ini yang patut kita mintakan kepada Allah, Pak, agar negara kita yang tercinta ini, negara yang merupakan warisan dari ulama-ulama, negara yang merupakan warisan dari pejuang-pejuang mujahid, ya, dari para mujahid negara ini, yang mereka mengerahkan hartanya, nyawanya untuk mempertahankan negara ini, diwariskan kepada kita. Kita mintakan perlindungan kepada Allah, agar kiranya Allah melindungi negara yang hebat ini dari tangan-tangan yang rusak, tangan-tangan yang jahat. Ya, Masya Allah. Kalau kita hitung-hitung nih Pak, ya, dulu ada ketika Edi Tanzil saja Pak, sebelum Edi Tanzil itu kan ada korupsi 850 miliar. Dulu tahun 90-an, 80-an, ya, 850 miliar. Datang lagi kasus Edi Tanzil 1,5 triliun. Datang lagi kasus ini 6 triliun. Datang lagi kasus ini 8,6 8,9 triliun. Ya Allah ya Rabbi. Itu yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi naudzubillah min dzalik, lebih banyak lagi. Nah, inilah yang patut kita mintakan kepada Allah, agar Allah dengan Rahman dan Rahimnya, dengan kekuasaannya, dengan segala petunjuk yang Allah miliki, memberikan petunjuk kepada para pengambil kebijakan untuk mereka dijadikan hamba-hamba yang bersyukur. Ya, maka Bapak Ibu mohon maaf, setelah mendoakan dirinya, mendoakan istri atau suami, mendoakan orang tua dan anak-anak, tolong doakan para pengambil kebijakan di kota ini, di provinsi ini, di negara ini, agar Allah menjadikan beliau-beliau sebagai orang yang bersyukur. Kalau beliau-beliau dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bersyukur, tangannya kemudian terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, insya Allah negara ini akan menjadi negara yang bermartabat. Negara ini akan menjadi negara yang berwibawa. Qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
ya, semua mata akan menghormati Indonesia. Semua negara akan memberi respect kepada Indonesia ini. Kenapa? Karena seluruh warganya, penduduknya, yang di atas atau yang di bawah, pejabat ataupun yang biasa, rakyat biasa, semuanya berlomba-lomba menjadi orang yang bersyukur. Ya. Dan kalau dia sudah bersyukur, insya Allah dia akan menjaga diri dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan, karena waktu Isya ya sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang selalu berlapang hati, berbesar jiwa untuk menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, nikmat yang sedikit ataupun nikmat yang banyak, nikmat yang Allah telah berikan hari ini atau nikmat yang Allah telah berikan pada hari kemarin, dan juga tetap mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan di hari-hari esok. Mudah-mudahan demikian. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa bersilaturahmi kepada jamaah Masjid Baitur Rahim dan warga di Rawa Indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.